Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rifki Mustabil, NIM 200205602006. Di sini saya akan mempresentasikan sistem elektronik pada mobil Toyota. Sistem penerangan Toyota. Sistem penerangan masuk ke dalam komponen keselamatan mobil karena komponen ini akan memberikan pencahayaan terhadap jalan pengemudi. Selain itu, sistem penerangan mobil juga berfungsi sebagai aksesoris untuk mempercantik tampilan mobil. Hal ini bisa Anda lihat pada bagian bumper mobil yang sering diletakkan lampu LED. Seperti contoh di ini. Komponen-komponen sistem penerangan mobil Toyota. 1. Baterai atau aki adalah sebuah sel atau elemen sekunder dan merupakan sumber arus listrik searah yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. 2. Kotak kunci switch adalah komponen pada mobil yang berfungsi sebagai tempat terletaknya kunci kendaraan, digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan berbagai sistem dan fitur pada mobil. Biasanya kotak kunci switch terletak di sekitar area pengemudi atau dashboard mobil. 3. Saklar. Saklar adalah komponen listrik yang dapat memutuskan atau menghubungkan jalur konduksi dalam suatu rangkaian listrik, memutuskan arus listrik atau mengalihkannya dari satu konduktor ke konduktor lainnya. 4. Fuse atau sekering. Sekering disebut juga fuse juga menjadi salah satu komponen pengamat kebakaran bagi mobil Anda. Sekring akan menyalurkan energi listrik ke komponen elektronik lain yang ada di dalam mobil. 5. Flasher. Flasher mobil sendiri merupakan komponen di dalam kendaraan yang mengatur agar lampu sen dapat terlihat berkedip. 6. Relay. Relay merupakan komponen listrik yang mempunyai dua bagian, yaitu kumparan dan poin. Fungsi relay adalah untuk mengendalikan dan mengalirkan listrik. 7. Kabel penghubung. Kabel otomotif pada mobil bodi atau biasa disebut kabel grounding ini memiliki fungsi untuk menjaga kestabilan arus listrik serta membuat performa kelistrikan semakin sempurna. Bagian-bagian kelistrikan bodi standar mobil Toyota. Lampu kepala. Lampu kepala adalah komponen pada kendaraan yang digunakan untuk memberikan pencahayaan depan saat pengemudi di malam hari atau dalam kondisi pencahayaan rendah. Lampu kepala juga dikenal sebagai headlamp atau headlight. Bagian-bagian kelistrikan bodi standar mobil Toyota. Lampu kota. Lampu kota pada mobil juga dikenal sebagai lampu parkir atau lampu posisi. Dalam lampu yang digunakan untuk memberikan pencahayaan kecil pada mobil saat berada dalam kondisi parkir atau saat lampu utama tidak dinyalakan. Cara kerja lampu kota. Lampu kota terhubung ke sirkuit listrik mobil. Sirkuit ini biasanya terhubung dengan sistem penerangan kendaraan dan diatur oleh saklar atau modul pengendali. Ketika saklar atau modul pengendali dihidupkan, aliran daya listrik dialirkan ke lampu kota. Bagian-bagian kelistrikan bodi standar pada mobil Toyota. Lampu tanda belok. Lampu tanda belok pada mobil adalah komponen yang digunakan untuk memberikan tanda visual kepada pengemudi lain tentang niat pengemudi untuk berbelok atau mengubah arah. Cara kerja lampu tanda belok.
Lampu tanda belok terhubung ke sirkuit listrik mobil melalui saklar atau modul pengendali ketika saklar tanda belok diaktifkan. Aliran listrik dialirkan lampu tanda belok yang terletak di depan atau belakang kendaraan. Lampu rem pada mobil adalah komponen penting dalam sistem penerangan dan keselamatan kendaraan. Lampu rem berfungsi untuk memberikan tanda visual kepada pengemudi di belakang bahwa kendaraan sedang mengerem, sehingga mereka dapat bereaksi dengan cepat dan menghindari tabrakan. Cara kerja lampu rem. Lampu rem terhubung ke sirkuit listrik mobil melalui saklar rem atau pada pedal rem. Ketika pedal rem ditekan, saklar rem akan mengalirkan listrik ke lampu rem. Ketika pedal rem ditekan, lampu rem akan berkedip atau menyala secara terus-menerus, tergantung pada desain lampu dan konfigurasi kendaraan. Lampu mundur. Lampu mundur pada mobil adalah komponen yang digunakan untuk memberikan penerangan ke belakang saat mobil bergerak mundur. Cara kerja lampu mundur. Lampu mundur terhubung ke sirkuit listrik mobil melalui saklar atau modul pengendali. Ketika gigi mundur dimasukkan atau mode mundur diaktifkan, sinyal akan dikirim ke saklar atau modul pengendali yang kemudian akan mengalirkan aliran listrik ke lampu mundur. Kerusakan pada sistem elektronik mobil Toyota, apa yang harus dilakukan? 1. Identifikasi masalah. 2. Periksa koneksi listrik. 3. Periksa pause. 4. Ganti lampu. 5. Cek sistem pengendali. 6. Periksa sistem kelistrikan. Waste Wiper Control Toyota. Definisi pada fungsi waste wiper control yaitu adalah sebuah sistem atau kontrol yang digunakan untuk mengoperasikan fitur pembersih kaca depan dan kendaraan seperti mobil. Kontrol ini biasanya terletak di panel instrumen dekat setir atau di tuas wiper itu sendiri. Komponen-komponen pada waste wiper control. Ada waste switch, wiper control switch, wiper relay, wiper motor, wiring harness, waste pump, dan waste air nozzle. Cara kerja waste wiper control. Pada waste wiper control Toyota, Anda akan menekan tombol atau saklar khusus yang ditandai sebagai waste atau was. Ketika tombol ini ditekan, sinyal akan dikirim ke waste pump, pompa pembersih, dan saklar wiper pump pada mobil Toyota akan diaktifkan setelah menerima sinyal dari tombol washer. Hal-hal yang harus dilakukan ketika waste wiper control rusak. Periksa koneksi listrik, periksa pause, ganti washer waste wiper switch, ganti wiper motor, periksa wiring harness. Sistem car audio video. Definisi dan fungsi sistem car audio video. Car audio video adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen elektronik dan perangkat yang dipasang di dalam kendaraan yang mencakup pemutar media, amplifier, speaker, subwoofer, layar video, sistem navigasi, dan fitur lainnya. Komponen-komponen pada car audio video. Ada head unit, amplifier, speaker, subwoofer, pemutar media tambahan, dan sistem navigasi. Pusat kontrol dan pemutar utama dalam sistem car audio video ini biasanya mencakup pemutar CD atau DVD, tuner radio, dan layar LCD atau touchscreen untuk menampilkan informasi dan mengoperasikan sistem amplifier. Pada mobil, Toyota bertanggung jawab untuk
mengaturkan sinyal audio radio dari head unit. Mencegah kerusakan pada kart audio video pada mobil Toyota. 1. Perawatan rutin. 2. Hindari paparan air dan kelembapan berlebih. 3. Pemasangan yang tepat. 4. Jaga suhu dalam batas normal. 5. Hindari pemasangan yang terlalu kencang. 7. Hindari getaran yang berlebihan. 8. Hindari pemasangan yang membatasi ventilasi. Sistem navigasi atau GPS. Definisi sistem navigasi. Sistem navigasi merujuk pada sekumpulan metode, alat, dan prosedur yang digunakan untuk menentukan posisi dan arah di ruang fisik atau virtual. Komponen-komponen pada sistem navigasi atau GPS. Ada satelit GPS, penerima GPS, kontrol GPS, dan sinyal GPS sistem kendali. Cara kerja sistem navigasi atau GPS. Satelit GPS mengorbit di sekitar bumi dan secara terus-menerus mengirimkan sinyal radio. Setiap satelit GPS dilengkapi dengan jam yang akurat dan mencarkan sinyal berisi informasi posisi satelit dan waktu pengirim sinyal. Sistem navigasi pada telepon seluler. Sistem navigasi pada telepon seluler menggunakan teknologi GPS, Global Positioning System, dan aplikasi perangkat lunak khusus untuk memberikan layanan navigasi yang komprehensif kepada pengguna. Sistem kontrol parkir. Definisi sistem kontrol parkir. Sistem kontrol parkir adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol penggunaan parkir pada area parkir. Sistem ini dirancang untuk memastikan efisiensi penggunaan ruang parkir, meningkatkan keamanan, serta memberikan kenyamanan bagi pengguna parkir. Cara kerja sistem kontrol parkir. Sistem kontrol parkir mobil menggunakan perangkat pendeteksi kendaraan seperti sensor magnetik, sensor optik, atau sensor ultrasonik untuk mendeteksi kehadiran kendaraan di slot parkir. Memperbaiki kerusakan pada sistem kontrol parkir melibatkan beberapa langkah. 1. Identifikasi kerusakan. 2. Periksa koneksi dan kabel. 3. Uji komponen individu. 4. Periksa catu daya. 5. Periksa perangkat lunak. 6. Perbaikan atau penggantian komponen. Dan 7. Uji ulang. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.